الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telepon bimbit, karena perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat Jumat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan kali ke-25 pada 16 Mei 2026, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kegemilangan Islam, ilmu bukan sekedar himpunan maklumat yang tersimpan dalam ingatan atau lembaran kitab. Ilmu ialah nur, yakni cahaya yang menerangi jalan menuju keridhaannya. Namun demikian, cahaya ini tidak akan dapat dimiliki tanpa adanya insan yang ikhlas menyampaikan, membimbing, dan mendidik kita, yaitu guru yang menjadi obat peterang kehidupan. Guru ialah mursyid, muallim, murabbi, mudarris, muaddib yang sangat mulia di sisi agama. Islam menyanjung tinggi martabat seorang guru karena jasa dan peranan mereka yang sangat besar dalam mengangkat martabat insan. Menjadi guru ialah satu kemuliaan karena senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang kecil dan mungkar. Inilah hakikat dan nilai sebenar seorang guru yang menerangi kehidupan manusia melalui cahaya ilmunya. Sesungguhnya mereka adalah pusat kepada ilmu yang bertanggung jawab dalam membentuk manusia yang bertamadun. Guru senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga memungkinkan anak-anak didik mereka menjadi kejayaan serta mencipta kecemerlangan dalam berbagai bidang pekerjaan. Tugas guru merupakan amanah yang mulia. Jika para nabi membawa wahyu untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan syirik dan mensucikan akidah, maka para guru menyambung risalah itu dengan menyelamatkan umat daripada kejahilan. Seorang guru ialah juru bina peradaban yang membentuk insan ilmu dan berakhlak. Daripada didikan mereka lahirnya para ulama, para pemimpin, para dokter, jurutera, dan seumpamanya. Tanpa didikan guru yang ikhlas, runtuhlah sendi-sendi akhlak dalam masyarakat. Kemuliaan tugas guru ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya melalui surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya,
Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi nilai-nilai keilmuan dan yang berkaitan dengannya, termasuklah orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan martabat guru sangat tinggi dan mulia selaras dengan ketinggian ilmu itu sendiri. Terdapat banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kelebihan orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Riwayat Abu Dawud. Sidang Jumat yang dimuliakan sekalian, ketahuilah bahwa kunci utama dalam menuntut ilmu bukanlah pada kecerdasan akal semata-mata, melainkan pada adab dan penghormatan kepada guru. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk dalam jiwa yang sombong terhadap gurunya. Daripada Ubadah bin Al-Tamid radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqan." Maksudnya, bukan daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua kami, tidak menyayangi golongan muda kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu dalam kalangan kami. Seorang murid yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat wajib memiliki adab terhadap gurunya. Antara adab yang wajib dipelihara oleh setiap penuntut ilmu adalah yang pertama, mentaati arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syarak. Yang kedua, merendah diri dan tidak merasa lebih hebat daripada guru. Yang ketiga, menjaga lisan daripada meninggikan suara atau menyanggah dengan cara yang kurang sopan. Yang keempat, mendoakan kesejahteraan guru-guru kita, sama ada mereka masih hidup atau telah tiada. Yang kelima, tidak memandang rendah walaupun guru itu punya kekurangan manusiawi. Muslimin yang berbahagia, apakah rahasia keberkatan daripada ilmu? Keberkatan ilmu terletak pada keredaan daripada guru. Tanpa ridho seorang guru, ilmu yang dipelajari akan menjadi tawar, tidak memberikan kesan kepada akhlak, dan mudah dilupakan. Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim al-Muta'allim menyebut, seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya, melainkan dengan memuliakan ilmu dan ahli ilmu atau guru. Namun jemaah Allah, apa yang berlaku hari ini amat membimbangkan. Terdapat segelintir pelajar yang semakin hilang adab dan tidak lagi menghormati guru. Media sosial dijadikan medan untuk memperlekah guru, merekam video secara rahasia untuk dijadikan bahan jenaka, malah ada yang melampaui batas dengan menempelkan saman terhadap guru hanya karena tindakan disiplin yang kecil. Guru pula dianggap sekedar manusia biasa yang tidak wajar diberikan penghormatan. Lebih membimbangkan lagi, terdapat segelintir murid yang bersikap biadab terhadap guru, termasuk melawan, merosakkan harta benda, menumbuk, menghina, bersangka buruk, mengumpat dan mencaci guru. Fenomena ini menjadi tanda semakin terhagisnya keberkatan ilmu dari masyarakat kita. Apabila guru tidak lagi dihormati, maka hilanglah keberkatan ilmu, dan apabila berkat itu lenyap, lahirlah generasi yang cerdik akalnya tetapi rapuh akhlak dan imannya. Ingatlah, apabila kita merendah-rendahkan guru, kita sebenarnya sedang menutup pintu rahmat Allah buat anak-anak kita. Media sosial bukanlah medan untuk membuka aib pendidik. Jika ada perselisihan, selesaikanlah dengan hikmah dan adab, bukan dengan memprovokasi kecaman. Ibu bapak berperanan penting sebagai guru pertama di rumah. Tanamkan dalam jiwa anak-anak bahwa guru mereka adalah insan yang perlu dimuliakan. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi generasi yang pintar akademik tetapi muflis sahsiahnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada bicara mimbar pada hari ini, malah kita hayati 3 amanah besar untuk dijadikan azimat dalam kehidupan kita. Pertama,
Sadarlah bahwa martabat guru adalah martabat yang mulia di sisi Allah. Menghina guru bermaksud menutup pintu keberkatan ilmu, manakala memuliakan guru adalah kunci pembuka rahmat ilahi. Kedua, adab mendahului ilmu. Janganlah kita bangga dengan kebijaksanaan anak-anak kita jika mereka tidak tahu menghormati insan yang mengajarinya. Sesungguhnya ilmu tanpa adab hanyalah seperti pohon yang rimbun namun tidak berbuah. Yang ketiga, keberkatan ilmu mati amat utama. Keberkatan ilmu amatlah utama. Ilmu yang berkat akan membawa pemiliknya takut kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan memberi manfaat kepada nusa dan bangsa. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar atau jujur, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang dikasihi, mimbar menyeru para jamaah Jumat sekalian bersempena dengan hari belia negara pada 15 Mei 2026 yang bertepatan dengan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan. Marilah kita peka dan cakna bahwa belia merupakan aset penting negara dan umat. Golongan belia ialah pemimpin masa depan yang akan menentukan hala tuju masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merekamkan kisah pemuda beriman seperti Ashabul Kahfi yang teguh mempertahankan akidah mereka. Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman dan jati diri dalam kalangan belia amat sangat penting. Dalam ajaran Islam, belia yang beriman dan berilmu sangat dituntut karena mereka berperanan sebagai pewaris kepemimpinan umat. Pada masa yang sama, guru memainkan peranan besar sebagai pendidik, pembimbing akhlak, dan menjadi wadah penyampai ilmu kepada golongan belia. Ingat, tanpa bimbingan seorang guru, potensi belia sukar dikembangkan secara seimbang. Namun begitu, belia masa kini berdepan berbagai cabaran seperti pengaruh negatif media sosial, gejala bully, dan keruntuhan akhlak. Oleh itu, kerjasama antara guru, ibu, bapak, dan masyarakat amat penting dalam membentuk jati diri belia yang utuh. Guru bukan saja menyampaikan ilmu, malah membina jati diri dan nilai murni dalam diri pelajar agar mereka mampu menghadapi cabaran pada masa depan. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bisolati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal hidayah was salamah was sakinah was sihah ad-daimah ala malikina yang maha mulia Sri Baginda yang di-Tuan Agung wa ala fakhamati ar-rais
al-a'la, Tuhan yang terutama yang di Tuhan negeri Sabah. Waj'ali Allahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminata mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi berkah Palestina dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong, dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauh kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridhoi. Sesungguhnya hanya kepadamu juga, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu